Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dawan Siregar, NPM 19140084, Prodi PGSD 3A. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya dari pembelajaran IPA kelas tinggi. Saya memilih materi tentang benda dan sifatnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu benda, jenis-jenis benda, sifat-sifat benda. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uh, pengertian dari benda atau zat. Benda atau zat itu ialah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Benda digunakan ada tiga. Yang pertama yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, masing-masing itu memiliki sifat dan ciri khas tersendiri. Untuk yang pertama yaitu benda padat. Benda padat ialah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk. Contoh, di sekitar kita banyak. Seperti ada batu, kayu, kertas, dan logam. Nah, ciri-ciri dari benda padat itu apa ya? Pasti gitu kan? Yaitu ciri-ciri dari benda padat itu yaitu atau juga sifatnya, sifat dari benda yaitu baik dari bentuknya, volume, jarak partikel, dan gaya tarik penyusunannya. Yang pertama yaitu bentuknya padat, tidak mempunyai wadah, memiliki volume tetap, jarak antar partikelnya sangat rapat. Apalagi yaitu tentang yaitu apa namanya, bisa diubah dengan perlakuan tertentu dan menempati ruang. Sekarang yang kedua yaitu benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair ialah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena melakukan bergerak bebas. Contohnya air, minyak pastinya licin kan, gitulah. Juga cat juga licin, atau juga oli itu juga sangat licin. Sifat dari benda cair itu apa? Pasti gitu kan. Sifat dari benda cair itu yaitu bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah, menyesuaikan wadahnya. Volume zat cair tetap. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah, seperti jalan yang jalannya seperti ini. Pastikan dari atas ke bawah cairan itu akan semakin turun, lalu meresap melalui sela-sela kecil. Pasti jika ada pun lubang sedikit, pasti minyak atau oli pasti mengalir ke situ. Nah, kemudian permukaan benda cair itu tenang dan selalu datar. Gaya antar partikel pun cukup kuat dan gerak antar partikel juga agak bebas. Dan yang terakhir yaitu di sini tentang benda gas. Yang ketiga itu benda gas. Dan yang terakhir yaitu benda gas. Benda gas ialah benda atau barang dan ciri berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, contohnya seperti apa? Kan gitu kan? Contohnya yaitu benda gas yaitu udara, asap, oksigen, dan uap air. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari benda cair yaitu
seperti terdapat di segala tempat, mengisi seluruh ruangan yang ditempati, jarak antar partikel gas berubah-ubah, menekan ke segala arah, gerakan antar partikelnya pun bebas. Kemudian memiliki massa atau berat. Lalu ada juga susunan partikel benda gas tidak teratur. Tidak teratur dia, itu berantakan. Dan yang terakhir yaitu gaya tarik-menarik benda gas itu lemah. Nah, itulah penjelasan dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunannya. Susunan bagian-bagian pada suatu benda disebut struktur benda, di mana dengan mengantarkan strukturnya, sifat suatu benda dapat disesuaikan dengan bentuk atau kebutuhannya. Yang kedua yaitu sifat atau ciri utama benda yang dapat digunakan sebagai tali yang baik antara lain, yaitu lentur dan kuat. Nah, itulah. Dan yang satu lagi yaitu perubahan sifat benda. Perubahan sifat benda itu pasti ada, yaitu faktor yang menyebabkan perubahan benda antara lain yaitu pemanasan, pendinginan, pembakaran, apalagi penyupliman atau pencampuran dengan benda lain. Ada juga pembusukan atau pelapukan. Benda yang mengalami perubahan dapat dilihat dari wujud, bentuk, warna, kelenturan maupun kekerasan dan baunya. Lalu perubahan wujud benda dapat dibedakan menjadi perubahan tetap dan perubahan sementara. Nah, itulah hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunannya dan perubahan sifat benda. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.